Oke, teman-teman, balik lagi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang motion sickness. Oke, apa sih itu motion sickness? Nah, motion sickness itu katanya kan berasal dari bahasa Inggris ya, teman-teman. Motion itu artinya gerakan, sickness itu artinya penyakit. Jadi, gerakan penyakit bukan. Jadi, motion sickness itu adalah suatu penyakit yang mana itu karena gerakan-gerakan karena bergerak-gerak teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dalam perjalanan itu kan ada guncangan atau gerakan goyangnya yang mengakibatkan mual dan muntah. Nah itu masuknya ke motion sickness. Nah motion sickness itu nggak lepas dari vertigo. Nah apa sih itu vertigo? Vertigo itu pusing berputar teman-teman bahasa gampangnya. Nah untuk vertigo ini itu dibedakan berdasarkan lokasinya dibagi dua, ada yang perifer dan ada yang sentral. Untuk yang perifer itu artinya di tepi, itu disebabkan ada gangguan pada batang otak, cerebellum dan cerebrum. Nah, untuk vertigo sentralnya itu gangguan di labirin dan nervus vestibularis. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Kalau berdasarkan dari lesi, penyebab, perasaan berputar, intensitas, terus lamanya, gejala sistem otonomnya seperti mual muntahnya, gangguan dengarnya, gangguan kesadarannya. Kalau yang vertigo sentral itu di cerebrum, cerebellum batang otak. Penyebabnya biasanya stroke, hipertensi, migrain, basiler. Perasaan berputarnya kurang jelas, intensitasnya biasa tidak berat, lamanya lebih lama, gejala otonomnya itu jarang, gangguan dengar biasanya tidak ada, dan gangguan kesadaran sering ada. Kalau yang perifer itu sistem vestibuler seperti BPPV, penyebabnya itu Meniere disease, motion sickness, neuritis vestibuler, labyrinthitis, neuroma akustik. Perasaan berputarnya itu jelas, intensitasnya sering berat, dan lamanya itu kurang dari 1 menit sampai beberapa minggu. Gejala sistem otonominya jelas, gangguan dengarnya sering ada, gangguan kesadarannya biasanya tidak ada. Nah ini untuk ilmu kedokteran dasarnya, teman-teman harus mempelajari dari telinga itu sendiri teman-teman. Dari telinga luar itu ada daun telinga misalnya, bukan, terus ada ini lakukan untuk memusatkan suara, juga masuk ke telinga tengah ada tulang-tulang pendengaran, kemudian masuk ke telinga dalam itu ada koklea dan juga nervus-nervus yang menghubungkan ke sistem saraf pusat. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, dan histologinya juga yang paling penting di sini adalah labyrinthus osseus, labyrinthus membranaceus. Nah, bagaimana itu organ non corti itu dapat menghasilkan suara, konduksinya bagaimana itu teman-teman boleh baca lagi. Nah, dari fisiologinya juga ini teman-teman rangsang dari sacculus utriculus itu bagaimana tadi proses konduksinya dari gelombang suara diubah menjadi impuls saraf dan nantinya akan dipersepsikan itu sebagai pendengaran. Nah, kita ke patogenesis dan patofisiologinya. Nah, ini contohnya aku ambil dari misalnya kita teman-teman ini mabuk laut ya, saat menaiki kapal laut. Nah, itu kan terjadi goncangan teman-teman. Nah, pada goncangan itu otomatis kan kepala bergerak. Nah, ini itu pengaruh ke mekanisme keseimbangan. Nah, mekanisme keseimbangan ini di sini diatur oleh tadi teman-teman tulang-tulang pendengaran dan terutama telinga bagian dalam juga, tadi koklea juga berpengaruh. Nah, ini mempengaruhi mekanisme keseimbangan dari visual ke mata sehingga mengakibatkan efek dari mata ini kan kalau goncangan itu kan kadang fokusnya tidak jelas ya teman-teman, mata juga kabur pandangan kemana itu, jadi otak tidak dapat informasi mengenai arah gerakan tubuh dan jarak objek sekitar. Nah, ke vestibular ini dari nervus vestibularis juga itu merangsang reseptor di makula dan kristanya, dan nervus vestibularisnya terangsang, dan proprioseptif ini sentuhan, perabaan gitu juga teman-teman, biasanya duduk diam, otak tidak dapat informasi mengenai posisi tubuh. Nah, itu akibatkan keseimbangan tidak sinergis. Akibat keseimbangan tidak sinergis itu, nukleus vestibular yang bertanggung jawab terhadap sistem keseimbangan tubuh manusia itu berespon terhadap reticular formation ini untuk kesadaran ya teman-teman, akan merangsang hair cell dan lain-lain sehingga merangsang CTZ, chemoreceptor trigger zone itu di pusat muntah dan
ke nervus vagus sehingga timbul mual dan muntah. Ke cerebellum, otak kecil, itu ke cerebrum, dan menghasilkan pusing berputar, dan ke batang otak juga. Nah, oke, kita ke farmakologi dan non farmakonya. Nah, di sini mungkin untuk non farmakologinya atau secara non obat-obatan itu tata laksananya adalah kita menjaga agar posisi kepala tidak goyang-goyang saat duduk di sandaran kursi. Kita menghindari duduk di kursi yang menghadap ke belakang dan berada dalam posisi di mana selalu melihat pada gerakan yang sama dengan yang dirasakan tubuh dan telinga. Saat kita menaiki kapal itu disarankan di bagian dek kapal dan melihat gerakan horizontal. Dan latihan vestibular dengan metode Brendarov. Nah, ini untuk Brendarov ini suatu metode untuk melatih keseimbangan tubuh seseorang, teman-teman. Nah, dan juga bisa kita minta pasien untuk duduk tegak di pinggir tempat tidur dengan kedua tungkai tergantung dan kedua mata tertutup. Baringkan tubuh secara cepat ke salah satu sisi, pertahankan selama 30 detik, dilakukan 3 kali pada pagi, siang, dan malam hari masing-masing, diulang 5 kali. Nah, untuk farmakologinya ini kita berikan dimenhydrinate. Nah, ini dimenhydrinate ini biasanya sering dipakai buat obat-obat anti mual. Anti mual yang biasanya dijual di banyak toko-toko atau di warung-warung teman-teman, obat anti mual muntah tuh biasanya itu kandungan utamanya adalah dimenhydrinate. Nah, indikasinya tentu aja mual dan muntah karena motion sickness dan penyakit Meniere. Mekanisme kerjanya itu menghambat kerja histamin sehingga mencegah stimulasi saraf di telinga, dalam, dan otak yang bisa menyebabkan mual, muntah, dan pusing vertigo. Untuk dosisnya itu 5-100 ml 3-4 kali per hari. Dosis maksimal 400 mg per hari. Nah, untuk pencegahan mabuk perjalanan, minum 30 menit sebelum bepergian. Kemasannya berupa tablet. Ini ada resepnya. Oke, nah edukasi yang kita berikan kepada pasien itu kita minta untuk menjaga posisi kepala tadi, teman-teman, agar tidak bergoyang, dan dalam berkendara itu selalu duduk di tempat mana tempat dapat melihat semua gerakan itu. Dan jangan membaca sesuatu dalam kendaraan karena akan mengakibatkan fokusnya itu susah fokus karena goncangan itu, dan akan bisa mengakibatkan mual muntah karena merangsang dari nervus vestibularisnya tadi. Dan kita membawa persiapan obat penghilang rasa mabuk seperti, mohon maaf teman-teman ini menyebut merek, seperti Antimo tadi ya teman-teman, yang mengandung kandungan utamanya itu dimenhydrinate. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan aja langsung isi kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan please subscribe supaya makin semangat lagi bikin videonya. Oke, bye-bye.